Sementara anggota DPRD dari Komisi 3 Bidang Lingkungan Hidup Muhtarom menyampaikan bahwa pada tahun 2021 ada ranperda salah satunya tentang siak hijau dan nantinya akan dibahas bersama. Untuk sasaran kita semua, efeknya dari mana, sebabnya dari mana, tentu banyak faktor. Lalu sawit tak mungkin lah yang punya bakar, itu logika. Tak mungkin sawit bisa diurus, dibakarin gitu. Kalau ada pihak lain yang tak senang, ada kemungkinan yang bikin masalah dibakar saja. Atau ada yang lain pecinta ikan, cari ikan di lapangan, jadi penyakitnya kayak jaring rokok juga. Ada lupa apinya dilempar saja, itu menyulut. Kemudian juga ada pencari madu. Nah, ini banyak nih madu di sini, ada madu 2, madu 3. Banyak yang hobi cari madu. Sekarang ternak banyak. Saya serius ngomong. Sekarang ternak madu luar biasa. Ya, banyak madu-madu yang diternak itu di rumah, di dayun, jumlahnya ton-tonan. Nah, ini sekarang mau jualnya susah lah, karena sudah terlalu banyak madu. Karena memang madu asli. Apa tahu juga ya madu ya? Itulah Madu. kalau asli tak bisa pulang tuh. Iya, kata ibu, siapa tahu dia kecak. Jelas banget. Raportan ini sudah diajukan oleh Ketua Pemerintah, dan memang saya targetkan tanggal 15 kemarin ada pertemuan awal dengan pemerintah untuk membahas rancangan raportan ini yang masuk dalam program legislasi daerah. Tetapi memang dari apa yang diajukan ini masih termasuk siak hijau ini belum ada edarannya. Kemudian ada satu penambahan raportan yang akan diusulkan terkait investasi pemerintah daerah terhadap PT Bank Properti. Dan ini kami dorong supaya ada CBD yang jelas dari itu. Tapi ini sedang dalam proses. Dari pemerintah menyampaikan ke kami kemarin untuk waktu karena tanggal 15 kemarin saya jadwalkan. Akhirnya kita undur menjelang kesiapan mereka terkait ada 10 ranperda yang diajukan. 11 dengan rencana investasi penambahan ke PT Bank Properti. Nah, ini setiap tahunnya. Tahun ini memang kita tidak ada ketua perda inisiatif. Karena tahun yang semalam baru kita sahkan terkait ranperda pengembangan prestasi pendidikan pondok pesantren. Kalau Perda Nasional Undang-Undang 18 mengatakan pondok pesantren, tapi di dalam perda kita tidak dibatasi pengembangan pondok pesantren. Ini tidak boleh sama. Lebih baik memisah judul dengan target yang ada. Tahun ini mungkin tahun depan mudah-mudahan ada program baru yang mungkin bisa masukkan dari teman-teman mereka lari yang itu bisa jadi inisiatif kami, dan mudah-mudahan ke depan ada yang dari SIA ini maju bisa menggantikan kami di sini. Itu dulu saya itu. Nah, perda itu waktu zaman kami yang sebuah sejarah itu biasa. Terkait ini, perda ini memang masih kita tunggu. Ya, kami DPRD tentu sangat support karena memang kami juga sudah ikut berdiskusi menyampaikan kepada masyarakat ketika reses dan pertemuan lainnya terkait gerakan Green City siak hijau ini. Makanya kita ingin ini dikeroyok rame-rame bagaimana program siak hijau ini nanti di perda ini nanti juga masukkan dari teman-teman. Jadi bahan kami juga nanti untuk dalam hal pembahasan di pansus supaya apa yang diharapkan oleh kita semua ini betul-betul terwujud. Bagaimana sih sebetulnya inti dari siak hijau? Terkait lingkungan, saya memang melihat banyak sisi yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Terkait perusahaan-perusahaan ini kan memang namanya perusahaan ini kan banyak yang bandel, ya. Tidak semuanya itu dilakukan dengan baik. Terkait dari Pak Ketua sampaikan ada beberapa hal keharusan kalau ada developer, perusahaan segala macam harus ada kawasan hijaunya, hutan lindungnya. Ini memang kita ada melakukan hal itu, tetapi kadang memang perusahaan masih ada yang melakukan.
karena ini butuh juga masukan dari teman-teman semua. Tentang kerusakan lingkungan, kita melihat hari ini dua sisi yang menjadi serba salah. Kayak galian C, yang teman-teman bisa perhatikan di lapangan. Galian C itu kan kadang menimbulkan efek setelah itu digali. Jadi apa itu? Rongga-rongga lubang-lubang yang sudah dikeruk, ya, ada penambang pasir, ada tanah timbun, sementara dalam hal izin juga wewenangnya provinsi. Dan untuk ngurus izin galian C itu bukan mudah, sangat sulit. Akhirnya apa? Ilegal. Kenapa DPR tidak bergerak untuk itu? Masyarakat butuh. Masyarakat kita butuh pasir. Ya kalau itu ditumang, didayui, harganya nggak miring. Ketika kita tutup semua, Pak Ketua dan Ketua DPRD keras tutup semua, nggak ada izin itu, maka masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan material bahan. Nah, ini jadi dua sisi yang, tapi efeknya ketika itu dilegalkan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Pemirsa Siak Televisi, demikian suara rakyat dalam rangkaian acara hearing DPRD Kabupaten Siak bersama komunitas pecinta dan pegiat lingkungan di Riau. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terselenggara pertemuan dengan Jikalah Hari ya, jaringan untuk penyelamatan hutan Riau. Ini merupakan sebuah lembaga memang yang sangat dibutuhkan untuk daerah kita ini. Karena daerah kita ini sudah menjadi suatu daerah Siak Hijau ya, yang telah ditetuskan oleh zaman Pak Bupati, yaitu Pak Samsuar dulu, yaitu telah diperbupkan, yaitu di Siak Hijau. Sekarang ditingkatkan oleh Bupati Pak Alfedri untuk menjadikan sebuah peraturan daerah, guna ini sifatnya untuk mempertegas supaya adanya suatu dukungan besar terhadap daerah Kabupaten Siak ini dalam rangka penerapan Siak Hijau yang secara keseluruhannya. Itu artinya secara serius lah untuk melaksanakan Siak Hijau ini, untuk supaya dapat dilaksanakan berbagai sisi masyarakat, baik berada perusahaan-perusahaan ya kan, harus berkonsepkan bernuansa alam, bernuansa hijau. Nah, itu supaya itu tadilah kita tidak, daerah negeri Siak ini jangan sampai daerah yang gersang. Seperti daerah lain itu mungkin udah banyak daerah yang sangat gersang sekali, namun Siak alhamdulillah masih kondisi hijau ya. Nah, adanya seperti taman-taman hutan yang masih ada, yang masih asli, seperti Taman Zamrud ya, yang jumlahnya begitu luas. Ada sekitar berapa ratus hektar tuh, saya pun nggak tahu persis, tapi masih terjaga alamnya. Nah, harapan pun kita gitu juga, di samping ada hutan-hutan yang telah memang betul asli, masih asli kan, masih asli yang terjaga, dan juga gitu dalam berbagai pembangunan kita semua itu berkonsepkan nuansa apa? Lingkungan. Nah, bernuansa lingkungan. Ini yang harus kita terapkan. Nah, di daerah Kabupaten Siak ini. Iya, kita gesahkan. Pada tahun ini sudah masuk pengajuannya ke Bapperda DPRD Kabupaten Siak untuk dapat dibahas Ranperda tersebut menjadi sebuah peraturan daerah Siak Hijau, insya Allah. Siak itu sekarang benteng hutan alam terakhir, gambut terakhir yang masih alami, terutama di Taman Nasional Zamrud, sebagian cagar biosfer. Dan kalau kita lihat tata kelola kota Siak itu memang mengandalkan konsep hijau dibanding 11 kabupaten kota lainnya gitu ya. Nah, artinya Siak ini benteng napas kita, benteng udara kita terakhir yang bersih. Nah, kami tadi diskusi dengan Bang Azmi agar Ranperda nanti itu penguatannya adalah bagaimana hutan alam yang tersisa ini gitu ya, termasuk tadi kita cerita soal kerusakan Bang ya, kerusakan sungai apa semua, itu jadi komitmen DPRD untuk memperkuat di perda itu. Karena kalau perda ini kan produk rakyat Siak jadinya Bang ya. Kalau perbuk kan masih produknya bupati. Jadi kalau sudah jadi perda dia, jadi masyarakat bersama-sama dengan pemerintah termasuk masyarakat sipil
itu bisa kerja bareng bagaimana menyelamatkan benteng alam terakhir kita, terutama di Riau. Itu saya kira.